Assalamualaikum Sobat Tani, salam Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Saya masih di Cikarang Utara nih. Kita ngobrol-ngobrol sesuai janji saya di video tadi, video yang sebelumnya. Kita ngobrol dengan pemilik lahan di Cikarang Utara. Dan ini ada Pak Widodo, Pak Haji Widodo, dan ada Mas Ahmadi. Karena masih muda saya panggilnya Mas Ahmadi. Mas Ahmadi juga Pak Widodo, Mas Ahmadi ini salah satu dua-duanya mentor kita untuk khususnya sawah Sobat Tani di Lumbung Bumi Sejahtera, Kolbu, dan di Koperasi Lumbung Bumi Sejahtera Jabodetabek. Kita nanya ya, tadinya kan Pak Widodo lahannya ini luas Sobat Tani. Kita tanya langsung ke Pak Widodo. Pak Widodo sebelum memakai jamu bumi kan Pak Widodo pakai pupuk kimia. Nah, kenapa Pak Widodo memilih untuk sekarang memakai jamu bumi, Pak Widodo? Jadi memang menggunakan jamu dua musim yang sekarang ya, musim sekarang. Nah itu apa namanya, ceritanya memang setelah saya itu dikenalkan dengan jamu bumi ini, kemudian dengan penjelasan yang disampaikan awal bahwa dengan kita itu menanam dengan jamu bumi berarti kita merawat bumi sesuai dengan syariat agama kita, syariat Islam. Dengan pupuk kimia dan pestisida itu kan merusak bumi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya beralih. Jadi bismillah dengan niat yang apa namanya, yang mulia sesuai syariat seperti yang disampaikan Pak Ustadz Syawal. Alhamdulillah dua musim ini sudah mulai. Memang apa namanya, tidak mudah ya kalau kita mau berubah, dan kalau kita punya keyakinan insya Allah apa namanya, harapan yang kita inginkan, hasil yang bagus, kemudian juga melestarikan bumi kita, sawah kita akan terwujud. Nah, itu pada saat pertama saya coba beralih itu dengan lahan seluas 1 hektar. 1 hektar, dari 2 hektar saya mulai dengan 1 hektar lebih dahulu. Dari 1 hektar ini menanam dengan 2 varietas. Yang pertama susu, luas padi R ya, dengan varietas. Alhamdulillah saya pilih tempat kami memang apa namanya, banyak menimbulkan pertanyaan sesama petani yang biasanya Pak menggunakan pupuknya apa namanya berapa, kemudian obatnya apa nih, apa sisinya maksudnya. Dan kemarin banyak pertanyaan, kok sekarang nggak pakai pupuk? Sama sekali nggak pakai, Oke. Baik. Nah, pertimbangannya seperti saya sampaikan tadi Iya, alasannya. Dengan bekal niat tadi, alhamdulillah kemudian saya sudah mulai kemarin itu Oke. ditanyakan dulu boleh. Ya, kita gantian dengan Mas Ahmadi ya. Mas Ahmadi selain mentor kita di Lumbung Bumi, beliau juga udah mulai menanam di gimana Mas Ahmadi? Kenapa memilih untuk beralih ya, selain sehat lah ya, hasilnya sehat. Iya Sobat Tani, ini sebagai info juga nih. Jadi musim pertama panen padi Pak Widodo ini sudah kita lab. Hasil labnya nanti bisa kalau Sobat Tani mau tahu bisa komen, nanti kita bisa info. Jadi sudah masuk di lab, itu not detected untuk residu kimianya. Ya Pak ya? Betul, hasil Betul. itu kemarin diinformasikan Pak Samsul, alhamdulillah. Ya, ketua koperasi kita ya. Non residu. Non residu ya. Jadi tidak ada apa namanya, residu bahan kimia sama sekali. Iya. Jadi mungkin kalau istilah umumnya sudah apa namanya, Organik ya? full organik. Ya, organik tapi kita murni. sebutnya sehat aja ya Pak ya. Ya. Oke, ini kembali ke Mas Ahmadi. Mas Ahmadi menanam di mana? Terus kenapa mau beralih atau kenapa jadi tertarik itu seperti apa? Silakan Mas Ahmadi. Awalnya sih tertarik dengan Pak Widodo karena pengen ya di samping memelihara tanah dan menyehatkan sekaligus menjadi apa ya, salah satu percontohan buat petani-petani yang sekarang mengalami kendala dari
lebih ekonomis dan lebih terjangkau, mandiri pupuk, mandiri Bibit. bibit dan mandiri pasar juga. Kita lebih bisa petani lebih makmur dan sejahtera berikutnya harapannya. Oh iya, Gitu. lagi nanam di mana nih Mas Ahmadi? Lagi di kampung di daerah Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya. Luas berapa? Terus jenis varietasnya juga sama? Antik susu. Ya, awalnya di luasnya kurang lebih 2000 meter. 2000 meter ya. Sudah HST berapa tuh hari sesudah tanamnya udah berapa? Sekitar 40 hari ya. 40 hari. 40 hari ya. Ya. Tadinya awalnya jenisnya menti susu, cuman karena ya namanya awal pelatihan pertama, jadi tadinya belum pernah namanya menginjak kaki ke sawah dari kecil tuh belum pernah, Mas. Padahal keluarga punya sawah, orang tua punya sawah gitu. Ya, tapi baru sekarang ini, makanya kemarin pas awal-awal juga diketawain ini orang pabrik kok terjun ke sawah juga jadi diketawain juga. Iya. Awalnya segitu. Pelan-pelan ya kita menyelamatkan bumi seperti kata Pak Widodo tadi, menyelamatkan bumi, terus kita sehat, hasil panen yang kita tanam. Ini boleh nanya lagi ya Pak Widodo, kan sudah satu musim nih. Satu musim kemarin hasilnya seperti apa? Kan orang-orang kan pasti bingung nih, udah nggak pakai pupuk urea, nggak pakai pestisida, kok jadi bagus, kok jadi menghasilkan? Apa dan berapa besar perbedaan atau gimana hasil panen kemarin setelah pakai jamu bumi yang kita bikin sendiri? Ya semula ada yang menyampaikan ke saya, siap-siap loh nanti kalau padi organik tidak menggunakan pupuk kimia nanti hasilnya turun. Dan karena saya kan sudah lihat, alhamdulillah ya, di lokasi saya kemarin rata-rata hasilnya kalau dihitung per hektar, ya, bukan saya loh ya, ini tempat yang lain sekitar saya, Sebelah-sebelahan lah ya Pak ya, tetangga ya. satu lahan lokasi. Oke. Musim kemarin kebetulan banyak hama serangan Sundep. sundap. Oke. Rata-rata teman-teman saya itu per hektarnya 3,5 ton. 3,5 ton. Itu yang sekali, pukim ya Pak ya. Oke. Bukan musim kemarin. Oh, musim kemarin. Biasanya kalau kondisi normal mereka dapat 5 ton per hektar. 5 ton. Ya. Nah saya kemarin cukup kaget juga. Saya alhamdulillah begitu nanam dengan jamu ini, lokasi atau tetangga sebelah itu minggu pertama itu sudah terkena sundep. Alhamdulillah saya minggu ketiga itu belum kena sama sekali. Sampai minggu ketiga belum sama sekali. Masya Allah. Sebelah barat, sebelah selatan sangat parah. Itu saya belum kena sama sekali. Baru minggu ketiga ke sana ada sedikit kena, ya kan? Karena memang lingkungan sekitar itu parah. Alhamdulillah kalau yang lain itu 1 hektar 3,5 ton, ya saya alhamdulillah masih kuat 4,5 ton per hektar. 4,5 ton per hektar. Masya Allah. Memang itu belum mencapai hasil yang diinginkan. Iya, oke. Adanya hama serangan sundep yang cukup parah itu. Oh, jadi masih alhamdulillah, jadi kalau disimpulkan masih di atas 1 ton lebihnya dari tetanggaan yang ya saya dengan kondisi serangan hama yang cukup parah. Jadi luas lahan di sini kan luas sekali ya, saya lihat di Cikarang Utara ini ya Pak ya. Ya. Cuma lahan dan petakan Bapak doang yang pakai jamu bumi itu ya Pak ya? Ya betul. Oke. Yang lain belum, masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Oke. Ini ada Mas Ahmadi, saya pengen tanya lagi. Mas Ahmadi boleh terangin sedikit aja dulu tentang jamu bumi itu apa Mas Ahmadi? Biar nanti di video selanjutnya kita kupas lagi apa itu dan gimana cara membuat jamu bumi serta resep-resepnya di video selanjutnya. Sekarang kita tanya dengan Mas Ahmadi ya. Silakan Mas Ahmadi. Jamu bumi ya itu sebenarnya ya bahan-bahannya dari alam sekitar kita, jadi insya Allah lebih mudah didapat dan caranya juga gampang. Kalau nggak ada mesin pakai manual juga bisa, dengan cara bersama-sama berjamaah kita buat, dan fermentasinya juga cepat, kurang lebih 3 minggu udah jadi. Dan hasilnya juga lebih bagus daripada pupuk kimia, insya Allah. Amin. Oke. Sementara itu dulu ya Sobat Tani, kita ngobrol-ngobrolnya di Cikarang Utara dengan Mas Ahmadi dan Pak Haji Widodo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum Sobat Tani, Sobat Sehat, Tiara Fam. Assalamualaikum dah.